Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca lagi dingin banget gitu. Tapi setelah aku baca komentar dari kalian, itu jadi mendadak panas guys. Jadi aku mau klarifikasi tentang video aku sebelumnya yang tentang kargo. Itu banyak banget yang bilang katanya ngomongnya belepotan, bla bla bla. Terus bilangnya aku hoax, terus bilangnya banyak lah yang komentar-komentar yang menyakitkan gitu. Kalian kalau misalkan suka dengan video saya ini, silahkan ditonton. Kalau misalkan udah selesai nontonnya, simak baik-baik lalu berkomentar dengan baik. Jangan sampai kalian belum selesai nonton, tidak paham dengan isi videonya, terus kalian komentar seperti membunuh mental orang gitu. Ngomongnya nggak jelas, terus bilangnya begitu, banyak lah gitu. Kalau misalkan bilangnya aku ngomongnya belepotan, iya karena aku tuh nggak sekolah reporter guys ya. Jadi aku ngomong nggak pakai teks, nggak pakai apa namanya teh, nggak pakai tulisan kayak gitu. Jadi aku ngomong sesuai dengan di otak aku, dan aku ngomong sesuai fakta yang aku lihat, yang aku baca di sosial media, di berita gitu kan. Jadi aku sampaikan ke kalian. Kalau misalkan kalian terima, alhamdulillah. Kalau kalian misalkan nggak terima, ya ya udah skip aja gitu. Nggak usah ngomong-ngomong yang komen-komen yang menyakiti orang gitu ya kan. Jadi seperti ini guys. Aku mau klarifikasi nih. Klarifikasi tentang kargo yang kemarin. Jadi katanya katanya punya dia aman-aman aja di kargoin gitu kan, kayak pengiriman paket dari Saudi ke Indonesia. Dan ini peraturan baru di akhir tahun 2023. Memang iya, dari sininya memang harus pakai dari dulu ya, harus pakai paspor sama igomah. Kalau misalkan kalian kaburan gak punya identitas, ya kalian bisa nitipin di calo gitu kan, yang ngirimnya pakai calo. Terus igomahnya itu pakai igomah punya calo, tapi harganya itu akan sedikit dinaikkan. Mungkin yang tadinya lewat laut ya, mungkin 7 rial atau 6 rial menjadi 7 rial. Dari 7 rial terus diambil sama calonya 1 rial menjadi 8 rial per kilonya, 1 kilonya gitu. Terus katanya nggak bisa kirim kargo lewat udara. Siapa bilang katanya nggak bisa kirim lewat udara? Bisa lewat udara. Iya, bisa lewat udara. Tapi harga per kilonya itu mahal. Sekilonya itu 15 rial kali 50 kilo berapa? Ya kan? Jadi mahal di ongkos. Kalau lewat udara mahal ongkosnya. Tapi kebanyakan sekarang lewat darat, lewat laut gitu. Bukan lewat darat ya, lewat laut. Berapa biayanya? Itu kan rada murah ya kan? Jadi tergantung banyak per kilonya berapa puluh kilo. Itu 1 kilonya 7 rial, antara 7 rial dan 8 rial gitu, tergantung caloknya lah gitu ya. Jadi ada juga yang bilang nih kemarin teh, di negara, katanya negara tempat saya nggak apa-apa, saya aman-aman aja. Itu Singapura ya yang komen. Aku tuh kemarin lupa mencantumkan Saudi gitu, karena aku nggak ngomongin TKW yang lainnya, kargoan dari negara lainnya, tapi aku ngebahas tentang TKW yang di Saudi gitu. Banyak yang berkomentar, maksudnya banyak yang bikin status di grup TKI Saudi Arabia, ada yang belum terkirim, belum keterima, sudah 3 bulan belum nyampe kargonya gitu. Mungkin ada sesuatu atau gimana, nggak tahu. Terus yang paketnya, kargonya yang di edel-edel gitu ya, yang dibongkar. Nah itu bukan dibongkar sama orang luar, tetapi dibongkar sama pihak bea cukai. Karena mungkin di dalamnya itu ada barang-barang yang mencurigakan, seperti baju-baju bekas, barang-barang bekas gitu ya kan. Karena ini peraturan baru guys ya, bukan peraturan lama. Kalau aku dulu 1 tahun yang lalu aku bilang, aku kirim kargo sejadah, selimut itu aman-aman aja, nggak dibongkar-bongkar. Kalau sekarang mah sejadah, karpet, baju bekas itu dibongkar sama pihak bea cukai dan disita barang-barangnya. Jadi pas aku bilang kemarin ada yang didodol, ada yang dibongkar si paketnya itu, terus ada barang-barang yang hilang. Nah itu barang-barangnya karena dia ngirim paket sepatu, baju bekas, tas-tas bekas kayak gitu. Nah itu diambil, disita oleh bea cukai. Katanya kan ngirimnya barang-barangnya ini dari baju bekas sendiri, terus baju
dikasih dari majikan. Nah itu kan mereka nggak tahu ya, entah itu baju kalian atau entah itu dikasih dari majikan, kan pihak bea cukai nggak tahu itu dari mana gitu. Yang penting pengiriman paketan dari luar negeri, baju bekas, sejadah itu disita guys. Ada videonya ya, sebentar aku liatin ke kalian. Nah ini videonya dari pihak bea cukai, jadi kalian simak videonya baik-baik ya, jangan bilang aku hoax gitu. Bea Cukai bersinergi dengan instansi lainnya melakukan pemusnahan 638 bal pakaian bekas ilegal di tempat penimbunan pabean Bea Cukai Cikarang pada Kamis 26 Oktober 2023. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Jampitsus, dan Puspom TNI. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa operasi bersama dan pemusnahan pakaian bekas ilegal merupakan upaya Bea Cukai dalam menjaga dan mengawasi perbatasan Indonesia dari masuknya barang-barang yang dilarang dan dapat membahayakan masyarakat. Ini tentu dengan tujuan tadi masyarakat aman dan tetap mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas baik, industri di dalam negeri juga bisa terjaga dan pasar di dalam negeri juga tetap bisa memiliki kegiatan namun tanpa merusak struktur industri atau persaingan yang tidak sehat. Barang-barang ini telah memperoleh penetapan status penggunaannya, yaitu kita akan memberikan hibah kepada pemerintah daerah Bekasi dan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Karena ini kan masih bisa digunakan untuk sajadah ini. Dengan demikian masih bisa dimanfaatkan. Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan total nilai barang yang akan dimusnahkan dan dihibahkan senilai hampir 50 miliar rupiah. Sejadah juga kena guys, kena bea cukai, sejadah juga disita. Waktu aku dulu kirim 10 sejadah, alhamdulillah aman guys. 10 miliar rupiah. Produk tekstil berupa lebih dari 50.000 karpet atau sejadah senilai 1,8 miliar rupiah akan dihibahkan kepada Pemda Bekasi dan tokoh masyarakat. Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut operasi bersama ketiga instansi pada 10 sampai dengan 15 Oktober 2023 di wilayah Provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini kan dari manapun ya, negara manapun, kalau misalkan terkena bea cukai ya pasti barang-barangnya disita gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada yang komen nih mau pensiun katanya kan, terus gimana barang-barangnya. Jadi seperti ini guys solusinya ya. Nah untuk yang mau pensiun kerja di luar negeri, ada solusinya nih seperti ini. Jawaban dari bea cukai, karena ada yang nanya kan. Halo Kak, untuk pengiriman barang dalam keadaan bekas disarankan agar dikirim pada akhir masa kerja. Jadi kalau misalkan kalian udah mau pensiun, itu bisa dikirim guys ya. Jika sudah tinggal lebih dari 1 tahun dan berencana untuk mengakhiri masa kerja di luar negeri, maka bisa diajukan fasilitas barang pindahan. Dengan fasilitas tersebut, kakak diperbolehkan mengirimkan barang pribadi, bekas pakai, atau dikenakan bea masuk dan pajak impor. Jadi kalau misalkan kalian sudah ini guys ya, sudah mau berhenti bekerja, mau pensiun di luar negeri dimanapun, jadi kalian tinggal minta surat pemindahan barang ke kantor kedutaan. Kalau di Jeddah, di Mekah itu KJRI, kalau di Riyadh di sana KBRI, kalau di negara-negara lain juga kan KBRI. Pokoknya ke kedutaan minta surat pemindahan barang. Jadi agar tidak kena sita bea cukai guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Seperti itu dari apa namanya teh? Pembahasan dari bea cukai. Peraturan sekarang kiriman kargo dari luar negeri. Jadi jangan bilang lagi hoax atau apa. Ini kan sudah ada di beritanya ya kan, di bea cukai. Jadi kalau misalkan kalian mau ngirim barang, pilih-pilih gitu, ngirimnya yang perlu-perlu aja gitu. Jangan sampai yang nggak perlu dikirimin baju-baju bekas yang ya yang biasa aja, nggak usah gitu. Mendingan beli baru, di Indonesia banyak ya kan.
Di Indonesia banyak banget barang-barang yang bisa kita beli. Yang penting kita bawa uang aja pulang dari luar negeri ya. Ditransfer dulu gitu kan sebelum pulang ke Indonesia. Jangan sampai bawa uang banyak nanti kena pajak pula nanti ya. Terus bawa barang-barang apa sih yang bisa tidak dikenakan pajak? Kalau misalkan handphone, iPhone yang mahal itu kena pajak guys ya. Aku juga bingung nih mau bawa laptop kayak gimana. Tapi ada berita katanya kan 23 juta ya maksimal. Sudah maksimal bawa barang ke Indonesia itu 23 juta kata Pak Beni ya. Tapi ada juga yang bilang aku nggak terlalu banyak bawa barang tapi kena pajak. Nggak tahu lah, riweh ya. Jadi peraturannya itu di Indonesia itu riweh untuk pekerja migran Indonesia. Jadi bingung gitu. Padahal bajunya baju kita bekas, terus barang yang kita pakai juga barang kita, tapi nggak tahu kena pajak. Kenapa dikenakan pajak gitu? Riweh pokoknya guys ya. Jadi mending kalau pulang mah bawa uang aja. Dan terus ada yang bilang juga katanya gibah gitu. Aku tuh bukan gibah ya guys, cuman menginformasikan hati-hati untuk yang kaburan. Aku bilang hati-hati jangan pulang dulu ke kontrakan. Karena takutnya ada gerebegan. Sekarang di Mekah sedang banyak gerebegan. Jadi walaupun kalian misalkan terus ada yang tanya kan, kalau pisah ziarah terus tinggal di kontrakan kena razia enggak? Boro-boro pisah ziarah yang punya igomah aja. Kalau misalkan kalian sedang berkunjung ke kontrakan teman kalian, terus pas malamnya ada gerebegan, kalian juga akan dibawa. Ya walaupun kalian punya igomah juga terus tetap aja akan dibawa sama polisi ke Tarhil dan itu akan dipulangkan ke Indonesia ya. Memang sih pulang mah ke Indonesia, ke negara kita, tapi kalau misalkan kita belum siap, belum punya bekal ya, belum sukses dan itu akan menyesal ya kan. Kemarin beberapa minggu yang lalu si calo tukang ngabur-ngaburin orang itu kena ini guys, kena gerebegan dan dia sekarang sudah berada di Indonesia. Jadi hati-hati aja gitu kan, hati-hati yang kaburan jangan sombong ya, karena kalian diincar oleh polisi dimanapun kalian berada ya. Tapi yang paling aman itu tinggal sama majikan. Jadi jangan pulang pergi gitu. Ya terserah kalian gitu kan, itu mah aku mas cuman ngasih tahu aja gitu. Ya mau diterima atau enggak itu terserah kalian. Oke, terima kasih guys bagi yang menyimak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih bagi yang sudah mendukung aku, mendukung channel aku. Semoga rezekinya lancar. Semoga pulang ke Indonesia kalian sukses ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.